Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat nikmat iman, ihsan serta Islamnya lah kita dapat menikmati nikmat rahmat Allah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga sampailah pada zaman yang terang benderang hingga saat ini. Pada pematerian kali ini saya akan membahas mengenai sadar akan pentingnya waktu. Hal-hal yang dapat mengefisienkan waktu tentunya akan kita isi dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Jika kita melakukan dan mengefisienkan waktu, berarti kita sadar bahwa waktu itu sangatlah penting. Nah, waktu ini betul-betul terbatas di dunia. Di dunia ini, waktu betul-betul terbatas. Seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 112 hingga 113 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman au ba'da yaumin fas'alil 'adin. Artinya, Allah berfirman, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Shadaqallahul azim. Nah, di sini Allah menyebutkan bahwa kita tinggal di dunia ini hanya sehari bahkan setengah hari dibandingkan dengan di dunia yang sampai berjuta-juta tahun namanya. Nah, pada hakikatnya manusia itu berumur berkisar 60 hingga 70 tahun. Nah, berarti kita hidup di dunia ini hanya setengah hari. Jika hanya setengah hari, mestinya kita berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Dalam Imam Ibnu Jamil rahimahullah berkata bahwa sepatutnya bagi manusia mengetahui kemuliaan waktu dan kadar waktunya. Jangan ia sia-siakan walaupun hanya 1 menit tanpa adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Sayyidul Khatir. Jadi, 1 menit saja kita harus harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Contoh, misalnya kita sedang mengantri nih. Nah, kan terdapat aktivitas kita tuh menunggu. Mungkin ketika kita mengantri akan menghabiskan waktu 2 hingga 3 menit atau bahkan 5 menit seperti sedang mengantri bus atau mengantri di urutan. Nah, kita dapat nih mengisi waktu-waktu kosongan itu dengan bertakwa, beribadah kepada Allah seperti melakukan zikir, mengaji, atau mendengarkan kajian-kajian melalui handphone kalian. Nah, kira-kira bisa nggak nih? Kira-kira jika kita melakukan hal tersebut akan memberikan manfaat tidak? Tentunya akan memberikan manfaat untuk kita. Nah, banyak waktu bermanfaat yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita tidak gunakan itu. Kesempatan itu banyak sekali. Kita bisa berzikir kepada Allah, sebab semua umur kita akan ditanya. Segala perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Maka jangan kita disibukkan dengan hal-hal dunia. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak pasti. Namun, terlepas dari itu semua, kita tidak bisa meninggalkan dunia. Kan kita menyadari nih, di dunia ini hanya sebentar. Sudah saya akan memanfaatkan
waktu tersebut dengan terus-terus beribadah sehingga ia melupakan hal-hal dunia atau kepentingan-kepentingan dunia. Nah, hal ini juga tidak boleh. Jadi harus adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jika kita abai akan dunia seperti tidak mencari nafkah, tidak mau kerja, tidak mau menikah, nah itu hal yang harus kita hindari. Tetapi kita harus berjalan sesuai dengan contoh Nabi. Kita kembali lagi pada waktu, bahwa waktu itu sangatlah bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad Darimi, dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Nabi bersabda, Ni'matani magbunun fihima kasirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan nikmat itu. Asihatu, yaitu nikmat sehat, wal farogun, dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Jadi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah dan diberikan waktu luang, maka kita harus bersyukur dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Syukur adalah melaksanakan ketaatan seperti menggunakan uangnya untuk membayar zakat, sodako, buat fakir miskin, dan digunakan untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya yang lainnya seperti haji, umroh, lalu digunakan untuk menolong saudaranya. Nah, itu digunakan di jalan Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan juga menjauhkan maksiat. Nah, jadi ingat ketika kita sehat, kita memiliki waktu luang, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena suatu saat nanti pasti manusia akan sakit. Tidak akan ada orang yang selamanya sehat. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW juga sakit sebagai manusia. Para sahabat sebagai manusia juga pernah merasakan sakit. Jadi, waktu pagi digunakan sebaik-baiknya. Banyak orang yang tidak digunakan sebaik-baiknya. Waktu sore gunakan sampai malam. Jadi, kita harus pintar-pintar mengatur waktu karena waktu di dunia ini merupakan modal yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, sebagai penutup, terdapat hadis sahih dari Imam Hakim dari sahabat Ibnu Abbas yang berbunyi, manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua, masa sehat sebelum datang waktu sakit, masa cukup sebelum masa fakir, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.